Hai, apa kabar? Ayo, hari ini kita ngomongin HP Samsung yang rilis sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu itu punya harga 6 jutaan dan menurut saya itu nggak menarik. Dan hari ini harganya udah lumayan drop jauh di 4 jutaan dan ya, ini baru menarik. Oke, jadi hari ini saya bakal bahas mengenai Samsung Galaxy M53, bukan sebuah HP baru ya, jadi ini lebih ke pemanasan aja sebelum PO Samsung S23 saya datang. Jadi HP ini kan rilis di tahun lalu sekitar bulan April 2022 dengan harga 6,2 juta untuk varian yang 8256GB. Dan menurut saya positioning dan juga harganya itu kurang menarik karena saat itu sebulan sebelumnya Samsung itu baru aja ngerilis Samsung Galaxy A53 dengan varian yang sama 8256. A53 itu punya harga yang mirip-mirip di 6,5 juta, tapi punya fitur yang jauh lebih banyak, punya desain yang jauh lebih oke dibandingkan dengan si Samsung M53 ini. So, dengan harga 4, jutaan sekarang di pasaran, positioning dari HP ini tuh jadi jauh lebih menarik. Secara Samsung M53 ini adalah HP seri M terlengkap fiturnya, dan juga dibandingkan dengan kompetitor dengan harga serupa, itu ada Realme GT Neo 3T, ya Samsung M53 ini masih bisa bersaing lah. Secara desain, menurut saya pribadi, Samsung M53 ini hampir sempurna. Dari sisi layar bagus, ukuran bezel normal ya untuk HP di kelasan harganya. Finishing material juga oke, bodinya juga tipis banget, padahal pakai baterai 5000 mAh. Hanya saja desain di bagian kamera belakang sedikit kurang saya suka. Tapi ya ini preferensi pribadi dan bisa saya pahami, mungkin ini tuh sebagai identitas kalau HP ini tuh ya HP seri M Samsung di tahun 2022. Nah, ngomongin soal layar, kalian juga bakal dapetin experience yang positif di Samsung M53 ini karena dia pakai panel Super AMOLED Plus, ukurannya gede di 6,7 inch dengan resolusi Full HD dan tentunya udah pakai refresh rate 120Hz. Dengan apa yang ada di layar Samsung M53 ini bisa ngasih visual yang nyaman banget buat dipakai multimedia harian, buat nonton, buat scrolling di medsos atau di toko online. Experience-nya mungkin agak sedikit berkurang karena nggak adanya stereo speaker di HP ini. Saat awal rilis dengan harga 6 jutaan, stereo speaker ini memang bakal jadi sebuah kekurangan yang cukup berasa ya. Tapi setelah turun harganya jadi 4 jutaan, menurut saya ya bisa dimaafkan lah. Lalu ngomongin soal UI, Samsung M53 tentunya udah dapat One UI 5 berbasis Android 13 yang tepat waktu di Desember 2022 kemarin. Sangat cepat update-nya untuk sebuah HP kelas mid-range. Untuk masalah update software, ini tuh Samsung nggak perlu diragukan lagi dan ini jadi hal yang sulit dikalahkan oleh pesaingnya karena di brand-brand lain bahkan HP flagship mereka yang baru rilis tahun lalu pun belum dapat Android 13. Dan yang pakai Samsung M53 ini juga masih bisa expect ya ke depannya bakal dapat update 2 tahun, yakni satu update major Android 14 dan satu update berikutnya, satu tahun update berikutnya untuk security patch. Untuk penggunaan One UI 5 di Samsung M53 ini aman ya, nggak ada masalah. Multitasking oke, refresh rate bisa stabil dan konstan, nggak suka tiba-tiba turun gitu. Terus untuk chipset dia juga di sini menggunakan Dimensity 900 dan pilihan kapasitas yang masuk ke Indonesia itu lumayan gede dengan RAM 8GB dan internalnya super lega 256GB. Jadi untuk penggunaan jangka panjang ini masih sangat aman. Atau kalaupun masih kurang 256GB-nya, ini masih ada slot micro SD yang bertipe hybrid. Pengalaman yang oke untuk dipakai harian ini ditunjang dengan baterai yang awet juga. Tapi di sini saya nggak bisa konfirmasi apakah setelah dapat update ke One UI 5 baterainya jadi lebih awet atau lebih boros atau gimana ya. Karena kebetulan unit yang saya beli ini datang udah terinstall One UI 5 keluar dari kotaknya. Intinya kalau HP ini mau dipakai seharian itu mudah banget, apalagi kalau cuma dijadikan HP kedua. Ini sih bisa tahan sampai 2 hari dengan rata-rata screen on time itu 7,5 jam. Oh ya, perlu diingat, hilangnya kepala charger di paket penjualan HP-nya Samsung itu bahkan udah sampai ke seri M. Jadi kita harus keluar ekstra dana sekitar 100.000 ya buat beli charger yang 25 watt sesuai dengan kapasitas dari HP ini. Lanjut ke soal kamera, setup kamera di HP ini tuh setup kamera yang sangat umum dipakai di HP mid-range, yakni ada 4 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan. Untuk kamera belakang, dia mengandalkan kamera 108MP, terus ada juga ultra wide di 8MP, dan juga 2 kamera yang sangat jarang digunakan, yakni kamera makro dan juga depth sensor. Serta 1 kamera di bagian depan berukuran 32MP. Untuk hasil foto dari Samsung M53 ini berasa bagus, mau di kondisi siang ataupun di malam hari yang minim cahaya hasilnya oke, tajam dan juga untuk warnanya di sini kelihatan agak saturated dibandingkan dengan kondisi aslinya.
Yang berasa kurang justru ada di hasil mode potretnya, di mana objek jadi kelihatan lebih gelap dan juga over kontras banget kelihatannya di sini. Dan sisanya kalau mau dipakai buat ngerekam video, HP ini tuh sebenarnya kualitas videonya tuh oke banget. Apalagi kalau misalnya mau dipakein tripod gitu ya, ini kualitasnya oke. Tapi kalau misalnya dipakai buat berjalan, itu agak sedikit shaky ya, karena dia nggak ada OIS di sini. Dan untuk lengkapnya hasil video kalian bisa lihat di cuplikan berikut. Ya, video dari M33 itu sebenarnya bisa sampai Ultra HD 30 fps, cuman dia jadinya tuh nggak stabil banget. Ini kalian bisa lihat, ini di Full HD 60 fps juga nggak stabil. Kita bisa aktifin fitur Super Steady, Ultra Steady or something like that gitu. Tapi dia dibatasin ke 30 fps saja di 1080. Coba ya, saya switch dulu menggunakan Super Steady-nya aktif. Nah, ini kalau Super Steady-nya aktif kayak gini. Kalau di layar nih kelihatan ada apa ya, kayak jeli-jeli gitu si stabilisasinya, jadi kayak kurang enak dilihat. Kayak ada jeli-jeli gitu. Tapi ya nggak tahu, nanti kita lihat hasil akhirnya apakah akan bagus atau enggak. Kalau kalian suka yang mana? Dan kalau kamera depan pun sama, bisa Ultra HD 30 fps. Ini kerennya HP Samsung kelas mid range itu udah bisa sampai dengan Ultra HD 30 fps. Untuk warna dynamic range masih oke. Kalau langit tuh emang mendung ya, mendung abu-abu gitu, jadi kelihatannya memang agak putih gitu aja. Surprisingly ini bagus, cuman stabilisasinya yang mungkin kalian bisa lihat aja nanti setelah videonya ini selesai, jadi kelihatan stabilisasinya tuh seperti apa. Dan kesimpulannya, setelah harga HP ini tuh turun di sekitar 4,8 jutaan, menurut saya HP ini secara positioning ini semakin jelas dan juga semakin menarik, dan bisa banget dijadikan opsi buat kalian yang mungkin saat ini lagi nyari HP di budget 4 jutaan. Dengan budget segini, kalian tuh bisa dapetin HP dengan bodi yang tipis, baterai awet, kamera bagus, performa mulus, update software lancar, walau dengan sedikit kompromi di bagian belum adanya stereo speaker dan kestabilan perekaman video. Selebihnya, HP ini tuh sangat menarik. Dan oke, segini dulu untuk video saya mengenai pembahasan Samsung Galaxy M53 di tahun 2023. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.